Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah atau barokah suratul Fatihah Allah berikan kita kemudahan untuk menerima ilmu. Dan kita berharap semoga diamnya kita di majelis ini tercatat sebagai pahala ibadah. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita masuk di bulan Sya'ban. Hurufnya dengan huruf shin. Kemudian ba-nya panjang. Jadi Sya'banun. Sya'ban. Gimana tadi? Sya'ban. Itu ada dua arti. Ada yang mengartikan Sya'ban bulan banyaknya cabang kebaikan. Jadi kebaikan yang kita raih di bulan ini begitu banyak, maka disebut Sya'ban. Ada yang mengartikan Sya'ban ini adalah berkelompok, di mana laki-laki Arab di kala itu berniaga ke negeri Syam tidak sendiri, tapi berniaga berdagangnya dengan cara perginya berkelompok-kelompok. Jadi kalau ada yang bertanya apa arti kata dari Sya'ban, yang pertama artinya adalah bercabang kebaikan. Yang kedua artinya adalah berkelompok. Di tradisi kita bulan ini itu nyebutnya bulan Ruah. Ruah itu asal katanya dari roh atau ruh. Makanya banyak bulan ini pada kirim doa kepada ruh yang sudah tiada. Barangkali boleh saya katakan menyambung hubungan dengan kerabat yang sudah wafat. Nah, biasanya bulan ini disebut ruah, ditambahkan di ujung atau akhirnya dengan imbuhan an, jadinya ruahan. Ditambah lagi awalnya me, jadinya meruahan. Makanya acara-acara haul, acara ruahan, bahkan gabungan itu banyak diadakan di bulan ini. Sya'ban itu bulan urut nomor yang ke-8 setelah Rajab, sebelum Ramadan. Apa tadi? Setelah apa? Rajab, sebelum apa? Ramadan. Ini hadis Sunan Ibnu Majah berbahasa Arab. Ini bicara mengenai Sya'ban. Ya, meskipun barangkali derajat hadisnya terjadi perbedaan, tapi ini yang bisa dilandasi, jadi landasan kita mengenai bicaranya apa? Sya'ban. Di kertas saya, Pak, saya tulis satu hadis riwayat Imam Nasa'i, nomor hadisnya 2356. Ini kelihatan nggak? Nggak, jangan ngegas, biasa aja ngomongnya. Kelihatan nggak nih? Nggak, maksud saya tulisannya ada kan? Yuk sama-sama kita baca bareng-bareng.
Qala Rasulullah, dzalika syahrun. Zalik itu. Dzalika artinya itu. Syahrun bulan. Kalau yang nanti malam di atas langit itu sebutannya orang Arab bukan syahrun tapi qamarun. Makanya nanti ada di atas langit bulan, jangan bicara ada syahrun, tapi bicaranya ada apa? Qamarun. Ada juga laki-laki namanya diawali dengan qamar atau syahrun, sama-sama ada. Laki-lakinya Syahruddin, bener ya? Perempuannya Syahrini. Syahriyah. Yang bilang Syahrini semoga berkah rezekinya ya Allah. Qamarudin. Perempuannya Qamariyah. Berarti kalau syahrun penyebutan setahun 12 bulan. Kalau qamarun penyebutan yang ada di atas langit setiap malam. Sama-sama. Yaghfulun nasu anhu baina rojaba wa ramadhana. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasai nomor hadis 2356, Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lupakan. Pelan-pelan. Sya'ban adalah bulan yang banyak orang apa? Posisinya setelah, kata Nabi, posisinya setelah Rajab, sebelum Ramadan. Nah, tidak tulis dulu, handphone taruh dulu, bagus nih. Yuk sama-sama. Nabi melanjutkan bareng-bareng. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Nabi bersabda, pada bulan Sya'ban itu adalah bulan amal ibadah sedang dilaporkan ke atas langit oleh malaikat. Jadi kalau boleh dibilang, dalam Islam ada laporan tahunan. Kalau dalam bahasa kerja kantor, tutup buku. Benar ya Pak Indro? Benar ya? Maka tutup bukunya, laporan tahunannya dalam ajaran Islam, ya bulan ini nih. Bulan apa sekarang? Maka sekarang para malaikat sedang melaporkan amalan kita. Maka pada siang ini kita dilaporkan sedang hadir di majelis taklim. Semoga laporan kita baik. Amin kan? Jadi ada laporan tahunan, ada laporan pekanan atau mingguan. Kalau laporan tahunan adalah setiap bulan, jangan ragu. Kalau laporan tahunan adalah setiap bulan ini nih, bulan apa? Pakai shin Pak. Sya'ban apa? Kalau laporan tahunan yaitu pada bulan ini, yaitu bulan apa? Sedangkan laporan pekanan atau mingguan dalam Islam seminggu 2 kali, hari Senin dan hari apa? Kamis. Jadi ada laporan pekanan mingguan dan ada laporan tahunan. Jadi sekarang amal ibadah sedang dilaporkan, maka perbanyak ibadah, tahajud, baca Quran, duha, kasih kemudahan orang, sedekah, sampai bekerja pun adalah ibadah. Maka kerja ikhlas, kerja baik, kerja semangat, kerja jujur, itu yang dilaporkan adalah sedang berbuat baik. Teruskan lagi. Fa uhibbu, bareng-bareng, ayurfa'a amali wa ana. Nah, ana itu apa? Oh subhanallah, luar biasa bahasa Arab Bapak. Tahu bahasa Arabnya anak, gampang. Kalau kamu ente, anta, ente. Ini kayaknya orang Betawi ya. Jadi kalau saya itu anak, sini, wa ana, sama-sama, so'im. Soma yasumu saum, puasa. Orang yang puasa ismul fa'il,
namanya so'im. Makanya ketika saya dulu sempat pesantren di Gontor, ada Kiai Gontor namanya Kiai Haji So'iman. Saya punya teman alumni Gontor namanya Kiai Haji So'imin. So'iman, So'imin, So'imun, orang yang puasa. Kalau yang puasa laki-laki, kalau yang puasanya perempuan, di ujung kata So'im ada huruf ta marbutoh, jadinya So'imah. Ada nggak perempuan namanya So'imah? Ada? Maka orang tua namakan nama So'imah biar harapannya besarnya jadi rajin apa? Puasa. Orang yang puasa itu ada surga khusus pintu namanya Royan. Apa tadi? Royan. Orang kita lebih simpelnya modern, bukan Royan tapi Ryan. Bisa juga diplesetkan Royani. Ida Royani, astagfirullahaladzim, tadi Syahrini, sekarang Ida Royani. Semoga sehat selalu yang bapak sebelah kiri ya. Sampai mana ngomong tadi itu? Nabi mengatakan, dan aku kepengen ketika amal ibadahku diangkat, akunya lagi Jadi puasa yang paling utama juga adalah puasa menjelang bulan apa ini? Menjelang bulan Ramadan, yaitu bulan apa ini? Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban menjadi amalan kesukaan Nabi dengan berpuasa? Tujuannya adalah biar amal ibadah diangkat, beliaunya lagi apa? Niat yuk buat besok puasa, jangan takut. Bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran ya, jangan hanya asal bicara dan niat aja ya, ada hitungannya nih. Nawaitu sauma yaumal khamis wa sya'ban lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah hari Kamis dan bulan Sya'ban karena Allah Ta'ala. Udah niat. Dijebak. Nggak boleh ngomong begitulah sama ustadz. Udah niat tadi kan? Maka kalau begitu puasa sunnah niatnya 2 puasa sunnah dalam 1 hari boleh. Maka insya Allah besok kita puasa dapat pahala puasa sunnah bulan Sya'ban dan dapat pahala puasa sunnah hari apa? Apalagi besok amal ibadah kita lagi diapain? Dan besok juga pintu sorga lagi diapakan? Kalau bapak barangkali besok karena ada kesibukan duniawi tidak bisa puasa, maka bagaimana dapetin pahala puasa temennya? Maka caranya temennya lagi buka puasa berikan makanan dan minuman. Barang siapa yang memberikan makan atau minuman kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapetin pahala seperti mereka yang puasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makanya setiap hari Senin dan Kamis ada aja jamaah saya yang selalu bawain makanan ke Cipete. Tapi nggak semua, ada juga yang belum. Saya ngomong ke sebelah kanan ngomongnya nih ya. Ada juga yang apa? Ke sebelah kanan berarti kode ke Pak. Memberi makan orang yang buka puasa. Sini deh. Memberikan minum seekor anjing aja dosanya diapakan? Ampuni. Ada perempuan berlumur dosa diampunin dosa gara-gara memberikan minum seekor apa? Jangan terlalu ke saya matanya. Gara-gara memberikan minum seekor anjing dosa berguguran. Dengan rahmat Allah surga jaminannya. Itu baru ngasih minum. Apalagi ngasih makan orang yang beriman lagi puasa. Maka sungguh luar biasa pahalanya. Insya Allah. Sini semuanya ke saya. Ini zuhur. Lihat sama-sama yuk. Apa nih? La ilaha illallah. Ya Allah, nggak boleh marah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya juga tahu ini tisu. Nggak boleh begitu lama Ustaz. Kualat Pak, nyender pakai baju putih. Ini apa nih? Zuhur. Sholat sunnah sebelum zuhur, setelah azan namanya apa?
Qobliyah. Tadi saya udah barusan ba'diyah. Sholat sunnah setelah zuhur namanya apa? Pak, lihat ke meja. Zuhur diapit sama qobliyah dan apa? Tolong jawab. Zuhur itu sunnah atau wajib? Qobliyah dan ba'diyah. Bapak barusan masih fokus dengan ngurusin orang mengenai perpanjang surat kendaraan. Makanya adanya qobliyah tujuannya adalah untuk persiapan masuk ke zuhur. Biar zuhur kita lebih khusyuk, biar zuhur kita lebih fokus. Makanya pemain bola aja nggak langsung tanding ke tengah lapangan. Apa dulu? Warming up. Kita aja naikin kendaraan nggak langsung kita tancap gas. Maka pertama kali di pagi hari harus diapain dulu? Panasin. Ini dia. Allahu Akbar. Dia bingung jumlah bilangan rokaat zuhurnya 2 apa 3 rokaat. Pernah nggak ngalami seperti itu? Maka tutupi kekurangan zuhurnya dengan apa? Jadi kalau begitu zuhur diapit qobliyah dan ba'diyah tanpa disadari, qobliyah dan ba'diyah ini menambal kekurangan yang wajib, menyempurnakan yang wajib. Jelas apa enggak? Sini yuk, sama-sama. Ramadan. Sebulan menjelang Ramadan, bulan sekarang namanya apa? Sya'ban. Setelah Ramadan, Idul Fitri di bulan apa namanya? Bukan Syawal, Pak, Shin. Sini, Syawal. Syawal itu bulan peningkatan, tapi ada orang Arab mengartikan bulan di saat onta naikin ekornya siap untuk dikawini. Jadi Syawal itu musim apa? Ini harus diruqyah nih. Dah, sini. Tadi ini zuhur, qobliyah dan apa? Ke depan dulu yuk, sejenak pandangannya. Ini Ramadan. Ramadan itu diapit sama puasa sunnah 2. Sya'ban dan apa? Sya'ban itu apa? Nabi mengatakan dalam satu hadis, dia dikisahkan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aqsara siyaman minhu fi Sya'ban. Nabi Muhammad perbanyak puasa sunnah di bulan apa? Tujuannya biar masuk Ramadan. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Bapak semuanya fokus ya. Tadi kan qobliyah, Bapak Pak Haji Hendro semua. Tujuannya biar masuk zuhur lebih apa? Khusyuk. Benar apa enggak? Kenapa ada puasa Sya'ban? Latihan. Biar masuk Ramadan lebih terbiasa. Tapi puasa Sya'ban ini usahakan jangan sebulan penuh, karena khawatir menyaingi puasa apa? Tapi perbanyak silakan. Jelas apa enggak nih? Setelah Ramadan kita disunahkan puasa berapa hari? Barang siapa yang puasa Ramadan diikuti Syawal sebanyak 6 hari, maka seperti berpuasa setahun lamanya. Makanya Ramadan jangan terlalu pede. Kalau Ramadan kita diterima, tutupilah, tambahlah kekurangan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan apa ini? Jujur, pernah nggak lagi puasa Ramadan di tengah hari bolong, depan kita perempuan cantik terbuka aurat? Melotot. Ya Allah, sudah senior ternyata dia ini bilang melotot. Ya Allah. Maaf Pak, maaf ya. Bapak berapa usianya? 75 masih ngomong melotot. La ilaha illallah ya. Nah, khawatir puasa Ramadan kita kurang pahalanya. Tutupilah dengan apa ini? Syawal. Jadi kalau begitu Ramadan hukumnya wajib diapit dengan 2 sunnah, sama dengan zuhur diapit dengan qobliyah dan apa? Maka qobliyah ba'diyah mengapit biar sempurna zuhurnya. Ramadan diapit dengan Sya'ban dan Syawal, perbanyak puasa biar masuk Ramadan lebih sempurna insya. Terakhir, malam nisfu Sya'ban. Sekarang tanggal 8,
8 apa? Sya'ban, malam nisfu Sya'ban berarti malam yang kelima. Tinggal tambah aja 6, 14 malam. Ini hari apa nih? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Bedanya kalender Hijriah ganti tanggalnya maghrib. Kapan? Maka kalau umpama nanti malam bukan tanggal 8 lagi habis maghrib. Tanggal berapa? Ada yang meninggal dunia Jumat malam setelah Isya. Saya ulangin, ada yang meninggal dunia Jumat malam setelah Isya. Masuknya? Kalau kalendernya Hijriah, kalau kalender Masehi Jumat. Nah, apa yang terjadi? Malam nisfu Sya'ban artinya malam pertengahan bulan apa? Sya'ban. Biasanya tradisi kita pada kumpul di mana? Kenapa kok Ustadz kumpulnya habis maghrib sampai Isya? Karena amalan pengangkat derajat, penghapus dosa dalam hadis rawahu Imam Muslim adalah sama-sama intizarus sholati ba'da sholati. Pak, ikuti saya. Amalan penghapus dosa-dosa, yuk bareng-bareng. Dan pengangkat derajat-derajat. Hafalin ya, hafalin. Nunggu sholat setelah sholat. Nunggu sholat apa? Nisfu Sya'ban. Nunggu sholat Isya setelah apa? Nunggu sholat Isya setelah apa? Kalau ada yang tanya kenapa kok mau di masjid, kalau di rumah ya silakan, perbanyak doa, perbanyak baca Quran, ibadah. Kenapa di masjid Ustaz? Biar amalan-amalan kita diangkat derajatnya dan dosa kita digugurkan. Mana dalilnya Ustaz? Saya pegang hadis namanya rawahu Ibnu Majah. Apa yang terjadi dengan malam nisfu Sya'ban? Sama-sama yuk, angkat suaranya. Qala Rasulullah, innallaha la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Ke saya dulu. Allah ampunin dosa-dosa hambanya di malam nisfu Sya'ban selama tidak berbuat dua. Pelan-pelan ya. Ntar malam Rebo depan usahakan jangan berbuat dua. Allah ampunin dosa-dosa hambanya, semua hambanya diampuni selama tidak berbuat berapa tadi? Dua, jangan berbuat dua. Apa Ustadz? Musyrik. Apa musyrik? Menyekutukan. Yang kedua apa Ustadz? Musyahin. Mutuskan silaturahim. Maka jangan sampai di malam nisfu Sya'ban, malam Rebo depan kita ada rasa benci sampai mutuskan silaturahim. Maka apalah artinya dia ibadah di malam itu kalau seandainya memutuskan apa? Silaturahim. Maka jaga diri kita, jaga hati kita, jangan mutuskan silaturahim. Kalau masih ada di malam itu tidak saling tegur sapa, ketemu papasan justru malah tidak menyapa, membuang mukanya, maka jangan harap malam itu dosa-dosanya diapakan? Diampuni. Nah di Cipete di tempat saya orang pada kumpul di malam nisfu Sya'ban sambil bawa botol minuman. Bener? Bahkan Pak, saya tidak mengada-ada, ada yang bawa ketel. Bener nggak? Ada yang bawa galon kecil. Ininya dibuka nih. Apanya? Tenang aja Pak, nggak minum saya. Ya Allah, dia lagi ya Allah. Enggak boleh begitu sama orang tua, enggak berkah, khawatir. Yuk sama-sama yuk baca hadisnya. Al barakatu ma'al akabir. Berkahnya satu majlis karena banyaknya orang tua. Maka adanya bapak, insya Allah tambah berkah majlis. Meskipun bilang tadi ngelihat perempuan melotot, wallahu a'lam. Sini semuanya, ke saya dulu. Baca Quran. Udara kemana? Sini. Baca Quran kemana udara? Ke air. Kiasannya kias. Nanti malam tidur. Sebelum tidur berwudu. Lalu ruqyahlah dengan sunnahnya Rasulullah. Telapak tangannya dipadukan begini.
lalu baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ke saya semua. Setelah itu yanfus, ludah kecil dengan udara kemana? Ke telapak tangan ini, gini. Puh, puh, puh. Bukannya busok, kalau busok ludahnya gede. Puh, enggak begitu. Sembur. Puh, puh, puh. Jangan dikasih ke istri, mah cobain mah. Bau. Buat siapa? Tuh. Sebelum tidur berapa kali? Begitu pula apabila umpama nih ada yang buka Quran, dia baca Ali Imran, dia baca surah An-Nisa, dia baca surah Al-Maidah, dia baca surah Yasin. Kenapa Yasin? Qalbul Quran Yasin, jantungnya Quran surah Yasin. Wa man qara'a ibtigha wajila ghufira lahu. Barang siapa yang baca Yasinnya niatnya karena Allah, berguguranlah dosa-dosanya. Bapak punya jantung, Quran punya jantung, jantungnya apa? Kalimatnya qalbun, hati, hatinya Quran surah Yasin. Kenapa dinamakan Yasin? Ada pendapat Yasin itu adalah nama lain dari Rasulullah. Bareng-bareng yuk. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin Habib. Jadi kalau gitu Yasin itu ada pendapat ulama tafsir adalah nama lain Rasulullah. Baca Quran Pak, baca apa tadi? Udaranya kemana? Air. Apa? Molekul. Ya, di Jepang ada penelitian, maka masuk ke air ini diminum, maka itu wasilah biar badan jadi sehat, dan jin yang ada dalam tubuh nauzubillah akan gak kuat menghindar. Makanya kalau umpama ada yang bawa botol di malam itu, ya memang itulah cara untuk meraih kesehatan dan menghindari diri dari apa tadi? Jin. Nah, di Cipete di dekat rumah saya bukan hanya diminum, airnya dituangkan ke telapak, lalu setelah itu diusap ke muka. Saya tanya, Nyaji kenapa begitu? Apa jawaban dia? Biar kinclong, glowing. Biar apa? Biar apa? Makanya kalau bapak, siapa namanya Pak? Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng pengen kinclong, pakai air nisfu Sya'ban. Jadi apa terjadi? Itu wasilah biar badan jadi apa tadi? Sehat. Setelah itu kemana Ustadz? Biasanya orang pada nyekar, nyadran. Benar apa enggak? Kalau mau nyekar silakan, tapi di pintu kuburan ucapin Assalamualaikum ya alal kubur. Jangan nunggu mereka balas ucapan salam kita. Assalamualaikum ya alal kubur, mereka jawab dan kita bisa dengar waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Li ayajri sa'adu kemala jamroh, dudukin kuburan, dudukin bara api masih lebih baik ketimbang dudukin kuburan. Sini deh, dudukin bara api pantat dan pakaian kita kebakar masih lebih baik dudukin kuburan. Maaf, dudukin bara api masih lebih baik ketimbang dudukin apa? Jadi jangan dudukin kuburan. Semoga ada barokahnya. Semangat menghadapi bulan Sya'ban dan meraih kemuliaan Ramadan. Semoga umur panjang juga sehat. Pak Sugeng, maafin Ustadz ya. Sama-sama Pak Ustadz. Kita juga sama manusia, tidak ada yang sempurna. Semua ada salah dan hilaf. Amin. Amin ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jawab insyaallah. Semangat ibadah. Semangat menghadapi Ramadan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.